Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jogokarian yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama mengaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, inayah kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, bahkan idola kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang hadir pada sore hari ini, yang selalu kita menanti-nantikan diakui menjadi umatnya, dan kelak mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, pada sore hari ini kami akan menyampaikan tentang konsep Islam tentang keberadaannya manusia di Mayabada. Konsep Islam tentang keberadaannya manusia di Mayabada. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam bentuk dan sifatnya akan makhluknya di Mayabada ini, yang tak terhingga banyaknya, sehingga tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Namun demikian, kita dapat mengelompokkan menjadi 5 kelompok. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kelompok benda-benda mati. Benda-benda mati yang tidak bernyawa. Contoh misal batu, gunung-gunung, sungai tidak bernyawa. Di batu itu andai diletakkan di pojok sana, sampai hari kiamat juga tetap di sana. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam tumbuh-tumbuhan. Ini juga berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang juga tidak terhingga banyaknya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sejenis, namun setelah berbuah rasanya pun berbeda. Contoh misal pisang. Pisang Ambon dan pisang Raja juga lain rasanya. Pisang Pluto dan pisang Mas juga lain rasanya. Itulah keistimewaan dan ilmu Allah yang tak terhingga. Kelompok yang ketiga adalah Allah menciptakan alam hewani atau hayawan. Alam ini juga berjenis-jenis, beribu-ribu jenis. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang buas, ada yang bisa dipelihara. Yang buas segala, singa, ya, macan, ya, itu buas. Namun ada yang bisa kita pelihara, kucing, ya, bisa kita pelihara itik, ya, ayam, dan sebagainya. Macam-macam dari binatang itu, ada yang galak, ada yang buas, ada yang bisa kita ternakkan. Itu yang ketiga. Alam yang keempat adalah Allah menciptakan manusia, al-insan. Nah, manusia ini juga berjenis-jenis atau
bersuku-suku atau berbangsa-bangsa, dan berbagai macam bahasa. Dan dalam perkembangannya manusia pada saat ini menurut laporan PBB sejumlah 7,7 miliar lebih. Dan yang paling banyak adalah wanita, 5, sekian miliar. Jadi laki-lakinya cuma beberapa. Nah, ini manusia itu nantilah yang akan dimintai pertanggungjawaban di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah Allah menciptakan malaikat dan menciptakan yang gaib. Malaikat ini juga banyak sekali karena dia sebagai pembantu Allah untuk mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan maya pada ini. Jemaah yang berbahagia, dalam hal ini dari 5 kelompok itu Allah maha bijaksana sehingga Allah memilih manusia sebagai penguasa, pengelola, merawat bumi ini atau alam semesta ini dalam arti yang positif dan dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, dengan demikian maka sudah barang tentu Allah memberikan fasilitas atau kelebihan-kelebihan daripada manusia itu yang lain yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, sehingga manusia dipercaya bisa merawat, mengelola bumi dan seisinya ini. Apa saja yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola ini adalah pertama bahwa manusia itu diciptakan makhluk yang paling baik, ya. Makhluk yang paling baik artinya lain dari makhluk yang 4 tadi. Kita diberi panca indera, rasa, karsa, dan cipta, sehingga kita bisa berpikir dan juga diberikan akal pikiran untuk membedakan baik dan buruk, larangan dan perintah. Oleh sebab itu kita termasuk makhluk yang unggul, diberikan kenikmatan mata, ya, mata menghadap ke depan, hidung menghadap ke bawah, lubangnya 2, kalau ke atas kalau hujan repot. Diberi mulut menghadap horizontal, ya. Bab kalau nanti ke atas repot juga, kalau di bawah juga repot, horizontal. Diberi telinga untuk mendengarkan, daun telinga kaku tapi lemas, ya. Bab kalau kaku, nanti bantalnya tidak sampai 1 minggu sudah mabul-mabul, ya. Diberi tangan, diberi kaki dan sebagainya. Itulah kelebihan-kelebihan daripada manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu pada suatu saat Allah akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya manakala manusia itu berbuat kafir, berbuat munafik, dan berbuat musyrik. Mereka akan dikembalikan sebagai makhluk yang serendah-rendahnya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian aku Allah ciptakan atau kembalikan makhluk itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Makhluk yang serendah-rendahnya contohnya misalnya cacing, ya, itu yang serendah-rendahnya, ya, seperti yang kemarin kita lihat, ya, TV, cacing yang berada di Solo atau di Klaten banyak sekali. Nah, cacing itu juga berguna untuk manusia karena tanah yang tandus banyak cacingnya bisa dihamburkan atau dilemahkan dengan cacing itu. Nah, itulah maka kita menjaga keyakinan ketaatan kepada Allah SWT jangan sampai terkontaminasi TBC, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Kita harus lurus. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia diciptakan
makhluk yang paling mulia, ya, paling mulia. Sehingga di sini asal mereka itu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Manusia itu sesungguhnya yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Oleh sebab itu kita diharapkan hidup ini mencari, meraih kemuliaan. Apa yang kiat-kiat apa yang bisa manusia bisa meraih kemuliaan? Pertama, manusia dimuliakan oleh sesama manusia apabila, ya, menurut kebiasaan manusia, apabila mereka mempunyai jabatan. Nah, jabatan ini juga dimuliakan, entah itu dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, ya kan dihormati, ya dihormati, dimuliakan, dihargai oleh rakyatnya, ya sampai Pak Wali Kota, Pak Gubernur dan sebagainya. Itu jabatan. Oleh sebab itu carilah jabatan itu supaya kita dimuliakan. Paling tidak, kalau tidak bisa itu semua, raihlah ketua keluarga atau kepala keluarga. Itu jabatan. Yang kedua yaitu ilmu. Nah, ilmu, orang yang berilmu akan dimuliakan juga, yaitu misalnya guru dimuliakan oleh muridnya, kiai dimuliakan oleh santrinya, dosen dimuliakan atau dihargai, dihormati oleh mahasiswanya. Nah, oleh sebab itu carilah tuntutan ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Diperintahkan turun dari ayunan sampai ke liang lahat, menurut kondisinya masing-masing. Ya, apalagi yang bisa memuliakan yaitu harta. Ya, harta, orang yang berharta asal dia itu bertakwa kepada Allah akan dibelanjakan menurut syariat Allah. Ya, adanya infak, ya, zakat, sedekah dan sebagainya. Oleh sebab itu juga akan dimuliakan atau dihormati oleh umatnya. Ya. Di samping harta juga nasab, yaitu keturunan. Nah, orang yang keturunannya dari baik itu pun juga akan dihormati. Contoh misal Yogyakarta, dari keluarga keraton yang dikatakan berdarah biru itu pun akan dihormati dan dihargai dari rakyatnya Ngayogyakarta Hadiningrat. Apalagi yang bisa membuat orang itu dimuliakan ialah penampilan. Nah, penampilan ini juga bisa dihormati, dihargai, ya, kalau mereka itu berpakaian atau berpenampilan necis, setil dan sebagainya. Ya. Lain dengan orang yang pakaiannya lusuh dan kemproh. Ya. Contoh misal orang yang bertamu, orangnya kalau lusuh, ya kemproh, mungkin tidak dibukakan pintu, lihat aja dari jendela. Tapi kalau yang datang itu orang setil, ya, dan berpakaian bagus, berkendaraan bagus, mesti dimanggake duduk di ruang tamu. Ya. Itulah penampilan. Jadi rela penampilan, kita tidak boleh seluruh, di mana aja kita berpenampilan yang sesuai dengan kondisinya. Itulah yang dapat memuliakan, dihargai karena mempunyai karisma. Oleh sebab itu dalam hal ini Nabi SAW menganjurkan juga dalam hidupmu raihlah kemuliaan, kalau tidak matilah syahid. Ais kariman almut syahidan. Hiduplah dalam kemuliaan, kalau tidak matilah dalam keadaan syahid. Jadi kalau empat itu tidak bisa, yaitu kita membela, ya, menegakkan syariat Allah atau membela agama Allah, mudah-mudahan itu menjadi mati yang syahid. Selanjutnya masih ada hal yang perlu disampaikan kepada manusia, adalah bahwa manusia itu diciptakan manusia yang susah payah. Jadi dalam kehidupan ini kita harus mau berjuang keras, ya, berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita hidup di dunia ini. Apa kebutuhan itu? Ya, paling tidak sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
itulah diperjuangkan, diusahakan di dalam hidup di maya pada ini. Oleh sebab itu, laqad khalaqnal insan fi kabad. Ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Harus mau bekerja keras dan harus mau berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu juga Allah memberikan keistimewaan bahwa manusia itu makhluk pengabdi, makhluk yang harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kita orang bertakwa, itulah termasuk ibadah. Ya. Bangun tidur, kita bekerja, dan sampai kita ke kamar mandi pun itu termasuk ibadah. Jadi sepanjang usia, ini kalau kita bertakwa kepada Allah, semuanya akan termasuk ibadah. Oleh sebab itu, ibadah ini menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang Allah juga memberikan keistimewaan kepada manusia untuk mengelola dunia ini adalah supaya dikelola, dirawat ya dengan baik supaya nanti bisa berguna untuk manusia itu sendiri. Sebab nanti kalau tidak bisa membuat baik lingkungan atau dunia ini, niscaya mereka akan mendapat imbalannya, yaitu akan datangnya bencana yang datang silih berganti, bertubi-tubi, karena dia tidak bisa menjaga lingkungan atau merawat lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu bahwa makhluk itu, manusia itu adalah diciptakan sebagai makhluk yang keluh kesah. Dalam kenyataannya manusia itu dalam kehidupannya juga mengalami keluh kesah. Diberikan sedikit susah, mereka sudah berkeluh kesah. Contoh misal, diberi panas, aduh panasnya. Diberi dingin, aduh dinginnya. Diberi lapar, aduh laparnya. Diberi parat, aduh waraknya. Ya. Itu keluh kesah. Ini memang manusia, sifat manusia. Namun demikian, bagi orang yang tidak berkeluh kesah, apabila mereka mengerjakan sholat sepanjang masa, ya, tidak ada henti-hentinya. Mereka mengerjakan sholat dimanapun, kapanpun, dan bagaimana kondisinya. Maka itulah hal-hal yang sedikit kita sampaikan bagaimana Islam tentang keberadaan manusia yang ditugaskan, yang dikuasakan untuk mengelola dunia ini. Demikian jamaah yang berbahagia, kurang lebihnya yang kami sampaikan. Ya, kalau ada pedang melukai tubuh, diobati mungkin bisa sembuh. Kalau kata melukai hati, kemana hubat harus dicari. Kalau ada gelas yang pecah, jangan ditaruh di kursi. Kalau ada khilaf dan salah, janganlah dimasukkan dalam hati. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.